Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini adalah sudah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap cuy. Kali ini kita akan ngebahas anime yang lagi ongoing banget nih cuy, yang berjudul Remonster. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime yang bergenre adventure ataupun fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini mengisahkan tentang Tomokui Kanata yang meninggal muda, namun petualangannya tidak berakhir di sana. Setelah membuka mata, dia terbangun di dunia fantasi yang penuh dengan pedang dan sihir. Namun, kini hanya sebagai seorang goblin yang rendahan. Yuk langsung saja kita simak, langsung kalian tonton alur ceritanya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa dong, pasang dulu chat kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Cekip. Bro. Cerita awal diperlihatkan seorang wanita yang sedang menikmati aksi penusukan yang dia lakukan kepada seorang pria yang bernama Kanata Tomokui. Hari itu merupakan peristiwa terakhir Kanata hidup sebagai manusia. Sebab di kehidupan selanjutnya Kanata terlahir sebagai ras monster dalam golongan goblin. Begitu membuka matanya, Kanata heran dengan situasi yang dia rasakan. Lantas goblin tua bernama Gobji menamai Kanata menggunakan nama Rou. Sementara bayi lain yang seangkatan sama Kanata dipanggil Gobikichi. Itulah hari pertama yang Rou alami. Tanpa sadar sudah 5 hari berlalu. Rou dan Kichi melakukan perburuan lagi. Kali ini tanduk yang Rou terima merupakan senjata yang legendaris. Karena sistem telah memasukkan tanduk tersebut dalam inventaris, menjadikan benda itu fungsinya lebih hebat lagi. Kemudian Rou dan kawan-kawan memakan hasil dari buruan mereka. Di kesempatan itulah Rou teringat saat dirinya menjadi Kanata, di mana di waktu itu dia adalah seorang esper yang memiliki kemampuan yang sangat langka. Masalahnya semua keahlian yang Rou peroleh semasa jadi manusia telah dihapus di kehidupan reinkarnasinya. Ketika memasuki hari ke-6, Mi mendekati Rou. Di situ Mi memperlihatkan kekagumannya kepada Rou. Karena sudah berhari-hari Mi menyaksikan bagaimana Rou bertindak keren dalam mendapatkan targetnya. Apalagi yang Rou makan ini adalah tanduk berkelinci. Melihat Mi yang sangat bersemangat, Rou pun mengajaknya untuk berburu. Sontak saja, Mi sangat senang mendapatkan tawaran tersebut. Namun esok harinya hujan telah deras, sehingga perburuan bersama Mi pun ditunda. Lantas Rou pergi ke gudang dan ketika berada di sana, dia kaget melihat sesuatu di sana. Tidak Rou sangka ada beberapa wanita manusia yang ditahan di gudang. Menyaksikan Rou begitu bersemangat menciptakan senjata, Ji menghampirinya. Rou ingat sewaktu dia masih bayi, Jilah yang memungutnya. Dia sendiri ini merupakan tetua goblin di gua. Ji mengatakan jika Rou mencapai level 100, maka Rou bisa berevolusi menjadi makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Namun peristiwa itu tidak terjadi pada semua goblin. Dari sekian banyak, paling ada beberapa goblin yang dapat mencapai tahap evolusi. Sesudah memberikan penjelasan, Ji lalu pergi. Hari berikutnya, di cuaca yang cerah, Rou bersama Mi dan Kichi melakukan perburuan. Kali ini mereka berburu monster ular. Ketiganya saling bekerja sama dalam menghadapi monster ular. Berkat kolaborasi ketiganya, akhirnya si monster ular ini dapat ditumpas. Setelah itu Rou mengupas kulit ular, agar dagingnya bisa disantap. Saat memakan sajian hidangan yang menurut mereka lezat, Kichi dan Mi sangat bahagia. Selama ini Mi hanya menyantap kacang-kacangan saja. Namun berkat Rou, Mi mengenal mantulnya makanan dari jenis daging. Tanpa terasa hari-hari yang dilalui Rou dihabiskan bersama kedua besti. Banyak sekali tangkapan yang mereka peroleh. Tepat di hari ke-11, masalah mendera tim Rou. Di mana saat mereka memasuki gua, segudang kelelawar auto menyerang.
Dalam situasi demikian, Raw dan kawan-kawan kesulitan melawan musuh-musuhnya. Di situ terpikirkan oleh Raw, Evil Eye membuat kawanan kelelawar dapat ditumpas sekaligus. Keesokan harinya, Raw bersama kedua rekannya memburu orc. Usai menyantapnya, Raw memperoleh kemampuan Sea Orc. Raw mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka ini akan membungkus sisa daging yang tidak tersantap, sebab akan dibawa pulang ke gua untuk dibagikan kepada warga. Hal itu Raw lakukan karena dia memahami masih ada goblin yang tidak pandai berburu, membuat rasa cemburu pun timbul. Setelah itu kawanan goblin ini di gua memakan daging secara lahapnya. Dalam tidurnya, Raw memperoleh pemberitahuan dari sistem kalau levelnya telah melebihi batasan tertentu. Karena goblin sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan special action, otomatis evolusi pun berhasil dipenuhi. Saat terbangun dari tidurnya, Raw sudah tumbuh besar. Begitu pula Kichi. Menurut Raw, rupanya sama seperti dikala dia menjadi Kanata. Saat menyadari perubahan pada dirinya Kichi, ia amat terkejut. Sementara Mi senang menyaksikan evolusi kedua bestinya. Tak disangka, Kichi maupun Raw telah naik level dalam waktu yang singkat. Kemudian Kichi menyarankan Raw untuk menguji kemampuan mereka. Melalui latihan tanding, hal itu sangat Raw setujui. Dimulailah pertandingan di antara kedua pria. Keduanya sama-sama kuat dan Raw mengungguli Kichi, sehingga Raw lah pemenangnya. Meskipun demikian, Raw tetap memuji kalau ketahanan fisik Kichi luar biasa hebatnya. Raw mengetahui Mi memperhatikan mereka di balik pohon. Lantas Raw meminta Mi memperlihatkan dirinya. Lalu Gomi diminta ikut oleh Raw dan kawan-kawan, karena mereka akan melakukan perburuan. Tampaklah kawanan serigala mengejar buruannya. Tidak lama kemudian, para buruan berhasil, kawanan serigala pun ditangkap. Usai mengurusi kelinci, kawanan serigala ini membidik orc. Di situ Raw dan kawan-kawan sudah berada pada posisinya masing-masing. Lalu Raw memberikan aba-aba pada Mi untuk menembak pemimpin kawanan serigala. Di kesempatan itulah Raw menyantap kepala suku geng serigala. Berkat itulah Raw memiliki banyak kemampuan. Kemudian Raw membawa seluruh buruan untuk disantap bersama kawanannya. Tidak terduga salah satu goblin meminta Raw mengajari mereka teknik berburu. Dengan senang hati Raw mengindahkan permohonan tersebut. Bahkan Raw juga ikhlas memberikan ilmu cara membuat senjata. Ucapan Raw menyebabkan rasa haru di antara mereka. Apalagi Raw menganggap mereka sebagai teman. Lantas mereka semua menyorakan kebaikan hati Raw. Tidak Raw sangka, kemampuan Order sangat menyenangkan untuk dimiliki. Berkat Order lah Raw mempunyai skill menjadi seorang pemimpin. Kemudian Raw melatih Gobe dan kawan-kawan cara berburu. Dimulai dari latihan lari, meskipun geng Gobe tampak kelelahan, Raw terus menyemangati mereka. Tidak lama kemudian datanglah kawanan goblin yang tidak pernah Raw lihat, sehingga Raw mengeluarkan pedangnya. Lantas Jim memberitahukan kalau goblin tersebut ayah dari generasi geng Raw. Nampak pula manusia menjadi tawanan para goblin tua. Di kesempatan itulah Raw meminta geng wanita berada di pengawasannya. Tapi goblin tua marah besar. Untuk memutuskannya dilakukanlah pertandingan. Akhirnya kemenangan berada di tangan Raw. Lalu Raw mengatakan kepada geng wanita kalau dia cuma ingin pengetahuan yang mereka miliki. Para wanita yang ditawan pun bekerja di desa sesuai dengan skill mereka masing-masing. Ada seseorang pandai besi bernama Furado, ahli masak si kembar Timiano, alkemis bernama Spinel, dan Rubelia merupakan prajurit biasa.
Karena Rubelia tidak mahir berlaga, Row pun akan mengikut sertakannya dalam pelatihan khusus. Di tengah malam, geng orang dewasa yang dipimpin oleh Hawkbane diam-diam ingin menyergap Rubelia dan kawan-kawan. Karena ketangkap basah, Row memberikan geng penjahil pelajaran keras. Setelah itu, Row menghibur Rubelia yang ketakutan dalam pelukannya. Sebagai iktibar bagi semua orang yang ada di desa, Row menghukum geng Hawkbane di depan warga. Berkat itulah warga memahami pentingnya mematuhi aturan. Namun di tragedi tersebut Hawkbane pun tewas, sebab dia memiliki luka yang sangat parah. Hari berikutnya, Row dan kawan-kawan berburu kuda bertanduk. Sesudah menyantapnya, Row mendapati kemampuan kuda tersebut. Malam harinya saat beristirahat, Rubelia mampir ke kamar Row. Di situ Row tersadar kalau Rubelia masih takut akan kejadian yang semalam. Makanya Row membiarkan Rubelia ada di sisinya. Saat bangun pagi, tahu-tahu Mi sudah ada di samping Row, membuatnya kaget. Setelah itu Row dan kawan-kawan dibuat pangling. Mi telah berevolusi. Kemudian Row membagi pasukan dalam beberapa regu. Kichi memimpin petarung berzirah, Mi memimpin pasukan jarak jauh, sementara Habasto ini menangani pasukan gerak cepat. Gobe mengambil alih bagian belakang yang berfungsi melakukan berbagai macam tugas. Kemudian Row sendirian melakukan perjalanan. Sampailah dia ke hutan wilayah timur. Tidak lama kemudian Row bertemu dengan beruang merah. Perkelahian sangat sengit, tidak bisa terelakkan. Disitulah Row dibuat kewalahan, sebab beruang merah ini sangatlah OP. Bahkan satu tangan Row pun terputus. Meski demikian, Row berhasil menaklukkan lawannya. Sehabis menyantap si hewan, Row memiliki kemampuan si beruang merah. Karena melebihi batas, Row bisa melanjutkan evolusinya untuk menjadi ogre. Saat pulang ke rumah, semuanya terkejut akan penampilan baru Row. Jadi untuk kedua kalinya, Row berevolusi. Kini Row menjadi seorang ogre. Setelah itu Row ingin bertemu dengan manusia yang dia tawan. Namun Row heran mengapa dia diikuti oleh Rubelia dan Mi. Anehnya kedua wanita ini nampak seperti sedang marah kepadanya. Setibanya di kamar, geng cewek tersebut menyaksikan perubahan Row dari goblin menjadi ogre. Di situ Row tersadar kalau Mi sedang mencubit kakinya. Akan tetapi Row mengabaikan Mi. Di kesempatan itulah si pandai besi menghadiahkan senjata buatannya kepada Row, sehingga Row mengelus-elus kepala Forado. Tentu saja kedua penggemar Row marah besar. Namun Row belum menyadari alasan kemarahan kedua wanita, karena ingin dimanja olehnya yang tidak pulang berhari-hari. Kemudian Row mampir ke tempat Fean. Melihat Fean yang memegang sebotol racun, Row mempertanyakannya. Ketika mengetahui identitas ramuan yang berada di tangannya, Fean memuji kecerdasan dari Row. Di situ Spinal jujur kalau dia tidak lagi memerlukan benda tersebut, sebab dirinya merasa nyaman berada di naungan Row. Apalagi Row ini sangatlah OP dan memberikan rasa aman. Mendengar ucapan Fean, Row amat senang hingga menggendong si cantik. Senyuman Fean ini begitu menawan di mata Row. Mendadak Row merasakan hawa membunuh sangat kuat berasal dari Mi dan Rubelia. Lalu Row segera menggendong kedua wanita. Terpancarlah raut gembira di wajah Mi dan kawan-kawan. Keesokan harinya latihan dilakukan. Nampak Kichi pun lagi kelelahan. Sementara goblin biasa langsung terluka saat sparring dengan Row. Lalu Row mengobati pasukannya. Melihat Kichi yang terengah-engah, Row merasa cemas. Namun Kichi mengaku tidak apa-apa. Kemudian Row merasa heran menyaksikan keakraban Mi dan Habasto.
Tahu-tahu saja kedua besti yang jarang mengobrol ini jadi nampak sangat dekat. Sedangkan Gobi mempunyai hobi yang baru, yaitu menambang Spirit Stone. Adapun Rubelia lagi serius-seriusnya berlatih sendirian. Demi mengisi waktunya, Rou memilih menjahit. Meski menggunakan satu tangan, Rou bisa melakukan pekerjaan yang rumit. Hal itu membuat Hoopsei kagum akan kemahiran Rou. Di situasi demikian, Rou pun mengeluh. Hoopsei tidak mengembalikan buku yang ia pinjam, padahal Rou belum menyelesaikan bacaannya. Melihat kedekatan Rou dan Hoopsei membuat Gobji teringat akan masa mudanya. Hari ke-37, seorang wanita penjaga harta karun terluka parah. Lantas Rou mengobati wanita bernama Returner. Sesudah sadar, Returner ini meminta bantuan pada Rou untuk mengusir para manusia yang mengincar harta tuannya. Menurut Returner, tuannya pasti lebih rela menyerahkan harta bendanya kepada Rou ketimbang diambil oleh para manusia jahat. Setelah itu Rou bersama timnya pergi ke rumah harta karun. Di situ Rou bertemu dengan kelompok petualang. Awalnya Rou memohon baik-baik supaya manusia meninggalkan tempat tersebut. Namun itikat baik Rou tidak diindahkan, membuat dia menggunakan cara kekerasan. Terjadilah perkelahian di antara dua kubu. Lantas kemenangan menjadi milik geng Rou. Setelah itu, para manusia dijadikan makanan oleh Rou dan kawan-kawan. Berkat melap manusia, Rou jadi memiliki beragam kemampuan dari berbagai profesi makhluk yang ia basmi. Lalu Rou memakan item penyimpanan harta. Sudah menyantapnya, Rou kembali mengeluarkan benda tersebut. Kini Rou bisa sesuka hati menyimpan dan mengeluarkan ruang penyimpanan. Kemudian Returner mengucapkan salam perpisahan kepada Rou karena masa hidupnya telah berakhir. Sesudah kepergian Returner, dia meninggalkan batu sihir yang berfungsi sebagai penghubung tempat penyimpanan harta karun. Melihat mayat tengkorak yang merupakan tuan Returner bertengger di sana, Rou merasa kasihan, sehingga dia membakar tulang belulang tuan tengkorak. Tidak lama keluarlah artefak milik si tuan tengkorak. Setelah itu artefak dari tuan tengkorak bersatu menjadi bagian lengan Rou. Akibatnya Rou kembali mempunyai tangan. Benda tersebut sengaja diberikan oleh tuan tengkorak yang membalas kebaikan Rou karena membantu mereka menangani manusia. Di kesempatan itulah Rou dan kawan-kawan memasukkan semua harta yang ada di sana ke dalam ruangan penyimpanan. Usai melakukan aksinya, geng Rou pun berpesta pora. Keesokan harinya, Rou membagikan item sihir kepada 10 hobgoblin. Rou sendiri menjadikan Vermilion sebagai senjatanya. Setelah itu, geng Rou mencari bahan-bahan untuk membuat sup beruang. Selagi makan, Rou memikirkan cara gimana bisa menjaga keselamatan Rubelia yang tidak jago bertarung pastinya. Hari ke-40, Rou membuat kompetisi pemilihan pemimpin hobgoblin. Di situ Rou merasakan kemajuan tempur kelompoknya, sehingga terpikirkan oleh Rou membuat tentara bayaran. Hari berikutnya Rou melawan kawanan serangga dan mendapatkan item sihir. Sesudah menyantap makanan tersebut, Rou jadi mendapatkan kekuatan laba-laba. Dalam perjalanannya, Rou menemukan pohon besar yang disinari mentari pagi. Di pohon itulah dihuni oleh spesies Dryad. Konon katanya Dryad itu adalah yang tercantik dan menjadikan pria nutrisi mereka. Konon katanya Dryad itu cantik-cantik dan menjadikan pria sebagai nutrisi mereka. Tepat di depan matanya muncullah seorang Dryad yang bertubuh seksoi dan berwajah rupawan sedang menggodanya. Tidak mau dijadikan nutrisi, Rou memilih melahap si Dryad dalam balutan kasihnya. Sehingga Rou menggunakan kemampuan libido dari Or. Selepas bermesraan dengan Dryad semalam suntuk, Rou mendapatkan kemampuan dari si cantik. Paginya Rou mengucapkan salam perpisahan.
Sesudah berada di rumah, Row pun kaget melihat wanita-wanitanya yang sangat marah ketika disapa olehnya. Lantas Row menanyai kepada pihak lainnya. Tapi tetap saja dia tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu mampirlah Row menemui Fean untuk meminta pencerahan. Disitulah Fean memberitahukan kalau Mi dan kawan-kawan tengah cemburu. Karena ada stempel yang menancap di tubuh Row, artinya Row telah melakukan sesuatu di luar sana. Tanpa sepengetahuan mereka, makanya Mi dan kawan-kawan yang punya hati terhadap Row jadi marah besar. Mengetahui fakta tersebut, Row auto kesal sama kekasih yang ia jumpai di rumah pohon. Gara-gara cap tersebutlah geng Mi jadi ngambek sama dia. Di kesempatan itulah Fean beraksi mesra kepada Row. Tidak Row sangka Fean memiliki perasaan pada dirinya. Oleh! Aksi kedekatan kedua insan ini dipergoki oleh geng Mi. Sehingga malam itu Row menghabiskan waktunya, tentunya untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Di pagi yang cerah, Row menggumamkan kemampuan barunya yang bisa mengukur kemampuan suatu ras hanya dengan melihat sekilas. Kemudian tamu tidak diundang dari kaum elf bertandang ke hunian Row. Alasan mereka adalah ingin meminta bantuan Row menjadi sekutu. Bila kaum manusia menyerang mereka, akan tetapi sikap songong kaum elf membuat Row mengkesal. Mereka meminta tolong tapi berlagak memerintah. Meskipun tawaran yang diberikan sangatlah menggiurkan, yang diinjak-injak menyebabkan dia menolak kesepakatan tersebut. Lantas Row memberikan kaum elf tersebut pelajaran yang keras. Menurut Ji, sangat disayangkan Row menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh para elf. Tapi apalah daya, semuanya diputuskan oleh Row, sang pemimpin desa. Keesokan harinya, Row berburu slime. Kemudian dia membantai slime dan mengambil inti birunya. Sesudah memakan inti biru tersebut, Row memiliki kemampuan pemintal pakaian. Lantas Row menciptakan pakaian buat para istrinya. Kemudian kaum elf pun dipaksa bertanding. Jika kalah akan menjadi santapan bagi Row. Namun tidak ada satupun dari pria yang bisa memenangkan pertarungan. Maka semuanya berakhir di perut Row. Berkat itulah Row mendapatkan kemampuan dari para elf. Selanjutnya Kichi menargetkan beruang sebagai buruannya. Kali ini Kichi yang sudah bertambah kuat dapat menumpas si beruang. Berkat itulah Kichi naik level dan esok harinya dia telah berevolusi. Untuk menguji kekuatannya, Kichi menantang Row berduel dengannya. Lalu pertandingan dimulai. Namun tetap saja Row memenangkan pertandingannya. Keesokan harinya, Row dibawa paksa oleh Mi untuk melihat sesuatu yang disebut istrinya sebagai masalah besar, di mana Hobgoblin bertambah 4 orang. Setibanya Row di sana, Fean mengatakan kalau dia sudah melakukan uji kesesuaian. Salah satu yang dites berpotensi menjadi penyihir. Setelah itu Fean memperkenalkan Gobi sebagai muridnya. Lantas Gobi mengatakan dia akan berusaha mengobati kaumnya sebanyak mungkin, bila suatu hari tenaganya diperlukan. Kemudian Hobsei mengajak Row melihat hasil perubahan fisiknya. Di kesempatan itulah Row menyaksikan betapa buasnya kekuatan sihir api Hobsei. Bahkan Hobsei ingin melanjutkan aksinya lagi. Tidak mau seluruh hutan jadi api, Row meminta Hobsei tidak perlu mempertontonkan keopeannya. Sebagai hadiah dari kemajuan akan peringkat Hobsei, Row memberinya baju ala penyihir. Nampak anggunlah Hobsei mengenakan gaun yang diciptakan oleh Row. Selanjutnya Row meminta kawanannya baik goblin maupun manusia melakukan latih tanding. Tujuannya agar Row ini tahu perkembangan anggotanya. Akan tetapi ada pihak yang tidak senang sama perubahan yang terjadi di kalangan mereka. Sebab goblin generasi tua tidak terbiasa sama situasi yang baru. Akibatnya terjadi perpecahan antara goblin generasi tua dan generasi muda. Karena mereka merasa tertinggal sama kaum muda. Hal itu pun membuat mereka tidak sanggup lagi tinggal di desa.
Sehingga goblin generasi tua ini memutuskan untuk mangkir dari desa. Saat makan malam, Row mengatakan kalau generasi tua sudah meninggalkan desa. Maka tidak terlepas pula generasi muda bisa mengikuti jejak dari generasi yang tua. Jadi bila ada yang ingin mangkir dari desa, Row pun menyetujuinya. Hari berikutnya, Row menguji coba alat komunikasi buatannya. Hasil sangat amazing, suara Row terdengar oleh Mi, yang berada sangat jauh dari posisinya berada saat ini. Sesudah barang besutannya lulus uji coba, Row memperbanyak produksinya dan menyerahkan anting komunikasinya kepada semua anggotanya. Hari selanjutnya tidak hanya beruang yang ditargetkan, tapi juga koloni serigala hitam yang diubah sebagai familiar. Lalu Row memberikan pemimpin serigala hitam untuk menjadi pengawal Rubelia. Tepatnya di hari ke-59, Rubelia bertambah kuat saja. Hal itu terlihat dari kemampuannya yang membunuh 3 kobold. Bahkan Rubelia memiliki job Noir Soldat. Setelah itu Rubelia melakukan aksi berburunya. Kemudian Row mendapatkan laporan dari Gobi jika manusia sedang memburu kaum elf. Kabar tersebut tidak asing bagi Row, sebab sebelum-sebelumnya dia diberitahu oleh kaum elf yang bertandang ke rumahnya tempo silam. Suatu ketika Row mendapatkan penglihatan kalau sekelompok kobold diserang oleh skeleton. Lantas Row memerintahkan anggota untuk membiarkan kobold lewat, tapi tidak dengan skeletonnya. Lalu Row dan kawan-kawan melakukan penyerangan. Sialnya para skeleton tidak mempan sama panahan. Selagi bertarung, Row memperoleh ide dan meminta teman-temannya memakai tangan kosong. Benar saja, Bogmannya lah yang dapat membunuh geng skeleton. Di kesempatan itulah Row menyantap tengkorak dari skeleton. Efeknya Row memiliki kemampuan dari skeleton yang ia makan. Kemudian diberitahukan penyebab terjadinya penyerangan skeleton terhadap kobold. Saat mereka menggali, tidak sengaja membangunkan skeleton yang berhuni di tanah tersebut. Alhasil para kobold dikejar-kejar sama kawanan skeleton. Karena pihak kobold mendapatkan perlindungan, makanya menyerahkan diri, mereka dipimpin oleh Row. Di situasi demikian, Row keheranan pada dirinya sendiri. Tanpa disadari, Row telah menarik pihak-pihak dari berbagai ras yang terlibat dengannya. Selanjutnya Row dan Kichi melakukan perburuan kembali setelah sekian lama berhenti. Hal tersebut membuat mereka kelihatan semakin bersemangat. Hanya saja Row malah kaget sewaktu menyaksikan rombongan manusia ini sedang beraksi. Sepertinya mereka akan menyiasati sesuatu yang melakukan tindakan kejahatan. Segeralah Row menyelidikinya dengan cara mengikuti kelompok manusia. Dan ternyata setelah menguping, mereka mengetahui rencana manusia menculik Tuan Putri Elf. Hal tersebut membuat Row auto kaget dan tetap mencoba fokus pada perburuan. Namun ketika bangsa elf muncul, mereka segera diserang oleh para manusia. Oleh sebab itulah, Row dan Kichi segera melancarkan aksinya menyelamatkan Tuan Putri Elf. Kemudian Row beraksi, dia menyingkirkan para manusia dan menghukum mereka. Segeralah Row membawa Philo untuk pergi. Keesokan harinya Philo tersadar, dia merasa shock karena melihat Row. Sehingga Philo mengira bahwasanya Row ini adalah penjahat. Oleh sebab itulah Row langsung menjelaskan tentang penyelamatan yang dilakukan olehnya. Sehingga Philo mengucapkan terima kasih kepada Row. Alhasil Row memutuskan mengantarkan secara langsung Putri ke kampung elf. Tanpa berlama-lama mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di lokasi, Row dan kawan-kawan malah hampir diserang segerombolan elf. Alhasil Putri Philo melindungi Row dan Kichi. Langsung saja mereka memasuki wilayah kastil untuk bertemu kepala desa elf. Di kesempatan itulah Eseba dibuat terkejut dengan kemunculan dari anaknya.
Philo menghampiri sang ayah untuk memeluknya. Lantas Tuan Eseba mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh Rou. Lalu Rou menjawab dia menyelamatkan putri bukan semata tanpa alasan, sehingga Eseba menyegerakan pemberian hadiah. Hal tersebut membuat Rou senang padahal dia hanya mengetes kepala desa, sehingga Rou bisa menguji seberapa penting Philo di dalam hidup ayahnya. Namun ternyata Rou dibuat terkejut karena ayahnya memberikan hadiah fantastis berupa barang antik milik keluarga mereka. Hal tersebut membuat Philo kaget mengapa barang seberharga itu diberikan untuk Rou. Sehingga Rou tidak enak hati dan membalas kebaikan Eseba. Di kesempatan itulah, Rou menginfokan soal pergerakan manusia yang menyerang bangsa Elf. Rou memutuskan untuk bekerja sama dengan Eseba demi membantu bangsa Elf. Setelahnya, Rou segera kembali beraksi menyiapkan kesiapan perang untuk membantu bangsa Elf. Tampaknya Rou dibuat terkejut karena para rekannya sudah berevolusi menaikkan tingkatan. Alhasil begitu banyak perubahan yang telah terjadi. Apalagi mie ini berhasil membuat Rou terpana dengan kecantikan barunya. Sedangkan Gabao juga hadir dengan tampilan uniknya yang semakin membuatnya menarik. Setelah itu Rou memimpin para pasukannya untuk meningkatkan kekuatan perang. Sehingga satu persatu anggota diperintahkan untuk berlatih dengan serius. Kemudian Rou dan kawan-kawan telah berhasil mempersiapkan bekal untuk perang, karena para anggota telah berlatih dengan cukup payah. Setelah usai menyiapkan segala hal, mereka melakukan perburuan. Di kesempatan itulah Rou CS begitu bersemangat. Tampak Rou begitu senang mendapatkan koleksi serigala unik. Makanya dia memutuskan menjadikan mereka familiar untuk membantu perang. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah Gabao, sebab dia mengajar babi hutan dengan sekali sergap. Alhasil, menu makan malam kali ini adalah sup babi liar. Menyaksikan kegemoyan Gabao membuat Kici tertarik, sehingga dia meminta saran kepada Rou untuk menembak Gabao. Setelah usai berbincang dengan Rou, membuat Kici semakin gugup. Malamnya Kici mulai beraksi mengutarakan perasaannya, sehingga paginya Kici kelihatan begitu semangat latihan bertarung dengan Rou. Kemudian Rou ketemu dengan Fean yang membuat dirinya tertarik, sehingga Fean mulai mendekati Rou. Namun, para wanita lain cemburu dan mulai mengganggunya. Selang beberapa waktu, kesiapan bertempur sudah sangat lengkap. Sehingga Rou mengumpulkan pasukannya yang bernama Parabellum untuk beraksi melancarkan perang. Selanjutnya Rou dan para pasukannya telah beraksi melakukan perjalanan. Sebab pasukan tempur manusia akhirnya mulai bergerak menuju ke hutan Kudel. Di kesempatan itulah Rou sedang rapat dengan para bangsa Elf. Lantas pihak bangsa Elf mengatakan kontrak mereka ini akan dibatalkan jika ada pasukan yang memilih untuk mundur. Sehingga Rou menyetujui keputusan yang diinginkan oleh pihak Elf. Alhasil pasukan Parabellum mulai menjalani misi pertama mereka. Tanpa berlama-lama, mereka segera beraksi menuju ke hutan Kudel untuk menyingkirkan para pasukan manusia. Sebelumnya, Rou telah mengirimkan pasukan demi mengintai pasukan manusia. Oleh sebab itu, sewaktu tiba di lokasi, Rou memutuskan untuk menghancurkan sihir pelindung manusia. Langsung saja, Rou beraksi menggunakan jurus andalannya. Sehingga pelindung berhasil disingkirkan membuat para manusia jadi panik. Lantas Rou berhadapan langsung dengan kesatria pasukan manusia. Bahkan Kapten Der juga ikut serta melancarkan aksinya melawan musuh. Segeralah Rou dan Der melancarkan jurus masing-masing. Lantas Rou cukup takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Der. Sehingga Der semakin menyombongkan kekuatannya di hadapan ogre seperti Rou. Namun Rou tetap rendah hati dan langsung membuktikan kehebatannya. Alhasil Rou memutuskan untuk mempercepat aksinya menundukkan pasukan para manusia. Dan akhirnya Rou berhasil mengalahkan seluruh pasukan manusia. Akan tetapi, Rou tetap membiarkan manusia tersebut hidup dan mencoba menggunakan mereka.
sehingga Raw membawa para manusia pulang ke markasnya. Kemudian mereka dikurung di penjara dan diberikan makanan yang layak. Hal tersebut membuat kelompok manusia merasa heran. Apalagi para bangsawan yang ditahan malah terus mengomel. Hanya saja Crow tetap stay cool karena mendapatkan makanan dan tempat istirahat saja. Mereka sudah beruntung. Makanya Crow tetap patuh dan tidak memberontak. Bahkan Dare juga ikut tenang setelah melihat sikap Crow. Sementara itu Gauba malah salah menggali karena dia malah menghancurkan batu hingga keluar air. Sehingga Gauba dibuat terkejut karena hasil galiannya berubah menjadi sauna untuk mereka. Hal tersebut membuat Raw dan kawan-kawan bangga kepadanya. Segeralah mereka melancarkan aksi mandi di sauna sambil menggosok punggung masing-masing. Nampaknya Crow dan yang lainnya diminta untuk melakukan pelatihan bersama para anggota Raw. Sebab para anggota tingkat bawah harus melakukan latihan untuk memperkuat kemampuan. Oleh karena itulah, Crow dan kawan-kawan diminta untuk menjadi musuh mereka. Lantas Crow merasa bosan jika terus bermain-main. Sehingga Crow meminta berduel bersama Raw membuatnya sedikit terkejut. Oleh sebab itulah, Raw memutuskan untuk melawan Crow. Meskipun Crow kelihatan kuat, namun tetap saja dia tidak seimbang dengan kekuatan besar Raw. Namun bagi Raw, kemampuan Crow dalam level yang sangat baik. Sehingga Raw meminta Crow mulai menjadi pelatih bertarung untuk Wolin. Hal tersebut membuat Wolin gugup karena diajari oleh pria yang tampan. Lantas Raw mengatakan bahwasanya sosok musuhnya kali ini adalah salah satu Rugald Orden, yaitu Filippo yang merupakan serangga tulang pemberani. Filippo begitu bersemangat untuk bertarung melawan Raw. Hanya saja dia memperkenalkan dirinya dengan lengkap kepada Raw. Tanpa berlama-lama, Raw memutuskan untuk melancarkan aksinya. Sehingga Filippo juga semakin bersemangat memperlihatkan kehebatannya. Di kesempatan itulah Raw segera menyerang dengan jurus ultimatumnya. Sehingga Filippo dibuat emosi kepada Raw. Hanya saja usaha Filippo gagal karena kemampuan Raw lebih dahsyat. Raw dapat mengalahkan Filippo hingga tubuh aslinya kabur meninggalkan Raw. Selanjutnya scene berada di lokasi kremasi para anggota. Setelah usai mengadakan acara penghormatan, Raw memutuskan beristirahat. Paginya Raw tersadar dari tidurnya. Dia terkejut melihat salah satu anggotanya yang telah mengalami revolusi. Sebab seusai perang, beberapa anggota Raw mengalami evolusioner akibat peningkatan kekuatan. Sehingga Raw dibuat terkejut oleh penampakan di pagi hari yang begitu mengagetkan. Kemudian Raw menyaksikan Hobji yang mengobati luka para pasien. Nampaknya Raw kelihatan takjub dengan kekuatan Hobji. Begitu pula Hopfu yang kagum melihat sikap keren Hobji yang berhasil menawan hatinya. Menyaksikan hal itu membuat Raw merasa geli kepada Hopfu. Sementara Raw belakangan ini bingung melihat sikap Hopfu yang aneh. Sebab Hopfu memakan banyak zombie ciptaan Raw. Tidak hanya itu saja, Hopfu begitu memuja para pria dengan cara yang memalukan. Kemudian Raw melanjutkan perjalanan. Dia malah kaget dengan anggota lainnya yang sudah berevolusi. Nampaknya Raw sulit menerima begitu banyak perubahan pada gengnya. Setelahnya, Raw mulai mengamati para anggota Hobgoblin karena mereka telah berubah jadi bangsa ogre seperti Raw. Alhasil mereka mulai berlatih agar menjadi ogre yang kuat dari sekarang. Lantas Raw mulai melakukan pemeriksaan terhadap para anggotanya. Hanya saja mereka didatangi oleh geng Tompi. Nampaknya Tompi dan kawan-kawan mulai meremehkan Raw dan para anggotanya. Bahkan mereka mengira pemimpin dari kelompok Raw ini adalah Mi. Oleh sebab itulah Raw auto kesal, dia menyuruh mereka maju satu persatu. Langsung saja para pasukan Tompi melancarkan aksinya untuk membuktikan kekuatan Raw.
Sontak saja Raw kaget melihat penyerang yang dikirimkan musuh. Akan tetapi, meskipun mereka keren, Raw tetap tidak terguncang. Apalagi Raw bisa melakukan penyerangan yang lebih oke. Tidak menyerah, Raw segera membalas para pasukan Tompi. Raw beraksi menyingkirkan kesombongan geng lawan. Tanpa berlama-lama, Raw menghancurkan para pasukan musuh, sehingga Raw mengharumkan namanya kembali. Dikarenakan pertarungan telah usai, Raw dan kawan-kawan memutuskan melanjutkan pekerjaannya. Sialnya saat memanggil monster, dia diserang. Sontak saja Raw kesal dan segera menyingkirkan mereka. Kemudian Raw berkumpul bersama para anggota untuk berbincang. Raw menceritakan kepada mereka tentang kerisauannya. Setelahnya Raw memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi. Kemudian dia bertemu dengan sosok wanita. Nampaknya Raw begitu senang karena dirinya bisa bersenang-senang. Paginya Raw pun pulang ke rumah. Dia malah diserang oleh para anggota wanitanya. Keesokan harinya Raw kembali bertugas dan kali ini Mi memanfaatkan sihirnya untuk mempengaruhi para prajurit manusia. Alhasil para prajurit langsung nurut dengan perintah Mi. Tentunya untuk mengumpulkan informasi dari kekaisaran. Kemudian Mi dan Raw pun melakukan rapat kembali membahas tentang perang. Namun ternyata pasukan kekaisaran memilih mundur. Dan akhirnya perang telah usai atas usaha dan upaya Raw menghentikannya. Lantas Raw dan kawan-kawan mulai melakukan perayaan. Raw begitu bersemangat karena bisa bersenang-senang dengan para anggotanya. Lalu Raw berbincang bareng Pak Kades membicarakan tentang kerjasama. もし再び弟がこの森に帰る日が来るなら、こうしてその日を待つことができるというわけだ。 Selang beberapa waktu, Raw bekerja kembali. Dia bahkan menghasilkan batu kristal. Setelah mendapatkan batunya, Raw segera memakannya. Sebab Raw menghargai mereka yang telah memberikannya hadiah. Setelah Raw melakukan perayaan sebelum mereka pergi ke kerajaan. Akan tetapi, mereka harus memiliki persiapan yang matang. Sehingga Raw terpaksa membawa pihak yang mengetahui tentang kekaisaran. Nampaknya geng Tompi ikut serta karena Raw dan kawan-kawan membutuhkan mereka. Setelah persiapan usai, Raw and the gang pun segera pergi. Selanjutnya scene diperlihatkan perjalanan Raw dan teman-temannya menuju ibu kota. Nampaknya Raw begitu bersemangat karena mereka telah mendapatkan tumpangan menginap. Kemudian Raw bertanya kepada teman manusianya apakah ingin terus ikutan berkelana bersama para goblin. Sebab inilah kesempatan mereka untuk pulang ke rumah. Namun sayangnya mereka menolak dan ingin tetap bersama dengan Raw. Ketika dalam perjalanan, Raw pun selalu dikira monster. Oleh karena itulah Raw begitu kebingungan menghindari para manusia. Setelah melewati rintangan yang ada, Raw berangkat ke kuil untuk bekerja sama. Namun sayangnya resepsionisnya ini malah pingsan. Alhasil sosok kakek dan nenek ini turun tangan mengajak Raw untuk berbincang. Sebelum mencari informasi mengenai ibu kota untuk menyebarkan perdagangan, Raw memutuskan melakukan penyamaran. 今日はしばらく人間に化けて一人で歩き回ってみるよ。あいつ本当にオーガなのか? Sontak saja para anggotanya kaget setelah melihat Raw berubah menjadi sosok manusia. Nampaknya dia menggunakan wujudnya selama di dunia manusia. Langsung saja Raw bergegas berangkat menjalani ekspedisi. Setelah melalui berbagai hal, perdagangan yang ditawarkan Raw pada pihak manusia tidak ada perkembangannya. Di kesempatan itulah Raw kaget menyaksikan salah satu prajurit yang dihajar oleh sekelompok geng. Tampaknya anggota kelompok tersebut menggunakan cincin yang sama. Lantas Raw menguping perkataan Harry yang sedang marah karena putri masih disandra. Padahal dia telah memberikan tebusan, tapi kelompok tersebut memerasnya. Dikarenakan emosi, Harry ingin bertarung. Namun sayangnya dia malah dikeroyok. Tidak tinggal diam, Raw memutuskan untuk menyelamatkan Harry. Di kesempatan itulah Harry dibuat terkejut menyaksikan penyelamatnya muncul.
Namun Raw tidak membunuh si penyerang membuat Harry makin mengkesal. Lantas Raw mengomeli Harry karena banyak bacot. Faktanya Raw punya tujuan melepaskan mereka, sehingga Raw dapat mengetahui lokasi markas dari para bandit. Sebab Raw telah mendeteksi di mana arah perjalanan pulang mereka. Alhasil Raw dan Harry bergegas mencari keberadaan Putri. Ketika sampai, Raw segera beraksi menyingkirkan para kroco dan menemukan Putri. Kemudian Raw membuat keduanya tertidur agar Raw bisa pergi meninggalkan TKP. Segeralah Raw pulang ke rumah mengajak gengnya untuk pulang. Ketika sampai, Raw mulai menjelaskan bahwasanya Wolin dan para manusia lain boleh kembali ke kota. Sementara Raw akan pulang bersama dengan Mi. Tapi ternyata mereka malah memilih ikut bersama Raw. Sehingga Raw terharu kepada para wanita yang ingin terus bersamanya. Tidak lama Putri Rubiria muncul, dia bersama prajuritnya yaitu Harry. Oleh sebab itulah Rubiria segera meminta Raw mengawalinya sampai ke ibu kota. Awalnya Raw menolak, tapi setelah mendapatkan imbalan besar, para wanita gengnya segera memaksa Raw. Alhasil mau tidak mau, Raw menyetujui permintaan mereka untuk membantu Rubiria, sehingga mereka segera melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, Rubiria malah kelihatan begitu bersemangat. Bahkan anehnya, Rubiria tidak takut pada apapun yang dilakukan Raw. Setelah itu, Raw dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka berburu. Setelah mendapatkan hewan buruan, mereka memutuskan memasaknya. Malamnya geng Raw makan bersama, menikmati makanan buat Raw. Keesokan harinya, Raw ingin berburu burung berjenis langka, sehingga Raw bertarung sendirian dan meminta anggotanya untuk menunggu. Sontak saja mereka kaget melihat Raw yang babak belur. Namun ternyata Raw hanya mengetes kekuatan burung, sehingga dia mempercepat aksinya, mengembalikan lengannya dan kakinya yang terluka. Setelah usai mendapatkan burung, segeralah mereka memasaknya dan mengambil materialnya. Nampaknya geng Raw ini begitu bersemangat dengan makanan lezat malam ini. Hari berikutnya, Raw berbincang dengan Rubiria membahas tentang kebiasaan Raw memakan tangkapannya. Lantas Raw menjelaskan alasannya kepada Rubiria karena dia berburu untuk dirinya sendiri. Makanya Raw memakannya agar bisa mengambil khasiat kepada musuh yang diburunya. Selanjutnya Raw dan kawan-kawan telah tiba di desa Mason untuk melakukan peristirahatan. Kemudian Raw dan kawan-kawan memilih mencari tempat untuk persinggahan. Hanya saja di desa tersebut Raw dan kawan-kawan dikecam karena fisiknya seperti monster. Hal itu membuat Tuan Putri marah. Dia menggunakan identitas bangsawannya untuk marah, sehingga para manusia ketakutan dan mulai membiarkan Raw dan kawan-kawan. Sebab sekarang Raw bersama Tuan Putri yang disegani. Setelah itu mereka berkunjung ke air terjun untuk bermain-main. Rubiria malah iseng mengajak Raw bercanda ria. Namun sayangnya yang terkena siraman air adalah Mi. Sehingga Mi auto mengamuk, dia memutuskan untuk mengejar Rubiria. Kemudian Raw dan kawan-kawan disambut di desa dengan sangat baik karena keberadaan Tuan Putri. Hal itu begitu menguntungkan untuk Raw CS. Dengan antusias, geng Raw beraksi merayakan pesta minum bersama. Lalu para wanita mulai memasak makanan hidangan yang lezat. Segeralah para anggota Raw menikmati acara dengan semangat 45. Kemudian Raw mulai mengadakan lomba untuk pemenang yang berhasil laga minum dengan Raw. Sementara bagian Raw memberikan harga yang fantastis untuk membayar si pemenang. Namun tetap saja tidak ada yang mampu melawan Raw. Maka dari itulah Raw hanya santai menikmati kemenangannya. Paginya mereka melanjutkan perjalanan.
Namun sayangnya Raw dibuat terkejut melihat kondisi kedua wanitanya yang melemah. Mau tidak mau Raw terpaksa memasak makan malam menggantikan tugas mereka. Kemudian Raw dibuat terkejut melihat perut Alma dan Feli yang semakin membesar. Raw pun menyadari mereka berdua mengandung anaknya. Pada momen itulah Ji menginformasikan mengenai nutrisi ibu yang mengandung akan terserap banyak. Sebab anak Ogre akan terus membesar di kandungan, maka Raw harus segera mengeluarkan para bayinya. Dikarenakan seorang pria, Raw bingung dia harus berbuat apa. Oleh sebab itulah Raw mencoba menggunakan segala macam cara untuk mengembalikan nutrisi Alma dan Feli. Kemudian Raw mulai mencari cara untuk menolong kedua wanita. Segeralah Raw melepaskan anggota tubuhnya untuk dimakan para wanita supaya nutrisi mereka kembali. Namun mereka menolak dan takut memakan daging suami sendiri. Raw beraksi menyalurkan daging kepada para istri. Setelah kondisi mereka kembali stabil, segeralah Raw melakukan operasi mengeluarkan anaknya. Sehingga Raw menggunakan berbagai metode agar para istrinya ini tidak kesakitan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya anak Raw pun lahir. Ternyata setelah proses lahiran usai, Hobji malah mendapatkan ide bagaimana cara melahirkan yang simpel. Sialnya, Raw sudah mengoperasi kedua istrinya dengan cara yang sulit. Sontak saja Raw kesal setelah mengetahui ada cara yang lebih simpel. Karena anaknya blasteran, Ji takut terjadi kesenjangan. Namun Raw tidak peduli. Dia mengatakan meskipun anaknya agak lain, tapi Raw tetap sayang. Nampaknya Raw begitu bersemangat hidup sebagai seorang bapak. Keesokan harinya, Raw memutuskan untuk keluar berburu monster yang lebih hebat. Sebab kalau Raw memakan monster yang OP, kekuatan dia malah bertambah banyak. Kemudian Raw menelusuri jalanan. Dia melihat hewan yang begitu indah. Namun si hewan malah kabur meninggalkan tanduk. Sehingga Raw memungutnya untuk diberikan kepada anaknya. Kemudian Raw bertemu party manusia yang sedang melawan monster raksasa. Segeralah Raw mengamati para manusia yang begitu hebat. Namun sewaktu bos monster diserang, dia merasa tidak terima. Bos monster beraksi dalam keadaan yang marah. Lantas Raw turun tangan mengambil alih pertarungan. Namun Raw mengatakan yang menembak bos monster adalah bosnya. Nampaknya Raw kelihatan akur dengan manusia. Karena Raw begitu baik menyelamatkan party manusia. Setelah usai reuni, Raw memutuskan pergi membawa bangkai monster. Namun Raw malah memakan monster tersebut hingga kekuatannya bertambah. Lalu Raw begitu bersemangat melanjutkan perjalanan kembali. Ketika sampai, Raw disambut para anaknya sehingga Raw segera membersihkan tanduk hewan putih yang ditemukan sebelum bertarung. Lalu para bocah segera memakannya dan mendapatkan peningkatan kemampuan. Setelah itu mereka memutuskan untuk istirahat sebab besok harus melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, Furado dan Fean telah melahirkan anaknya Raw. Nampaknya kali ini proses melahirkan tidak perlu sesulit kemarin, sebab Raw sudah memahami bagaimana cara melahirkan bayi Ogre. Hal tersebut membuat Raw dan kawan-kawan bersemangat melakukan tugas masing-masing. Setelahnya, Raw mengucapkan terima kasih kepada para wanita yang telah jadi ibu dari anak-anaknya. Kemudian, Raw dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan ke Purgatory. Segeralah Rubiria memutuskan untuk melakukan penyamaran demi mengelabui warga desa. Setelah semuanya siap, Raw dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan. Raw membiarkan para wanita beristirahat di kamar. Sementara dia dan anggota lainnya memutuskan untuk berlatih. Lalu Roy menyuruh geng Tompi untuk melakukan pertandingan dengan para petualang. Kemudian Raw akan memberikan imbalan kepada para pemenang.
Hal itu membuat Raw Auto senang mempermainkan para anggotanya, sebab geng Tompi harus lebih kuat lagi dalam berlatih. Dikarenakan berhasil menang, mereka menjadi sadar ternyata anggota Raw ini sudah lebih kuat lagi. Seusai latihan, Raw mengajak gengnya beristirahat di penginapan. Kemudian Raw mendapatkan panggilan dari gengnya di tempat lain. Segera Raw memeriksa pekerjaan gengnya yang sedang bertugas. Raw nampak bersemangat melihat sikap rajin para anggota. Tiba-tiba saja Raw mengalami hal yang buruk. Dia membayangkan kematiannya. Keesokan harinya Raw and the Gang berkumpul untuk membagi tugas. Namun Raw kelihatan begitu murung karena kejadian yang menimpanya. Makanya Raw memilih untuk mengundurkan waktu sampai menuju ke ibu kota. Putri mengizinkan Raw dan kawan-kawan meluangkan waktu selama 2 hari agar bisa memastikan suatu hal. Sementara para prajurit merasa aneh mengapa Putri malah mengukur waktu ke ibu kota. Lalu Raw dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mereka berbincang dengan asik sambil menghabiskan waktu. Di kesempatan itulah Raw memastikan keadaan Mi. Nampaknya Mi sedang galau karena mengingat Raw yang mengatakan penglihatan kematiannya. Sehingga Mi dibuat syok, dia bahkan mengingat tentang masa muda dengan Raw saat masih menjadi goblin. Kemudian Raw muncul, dia menenangkan hati Mi. Apalagi Mi memiliki cinta yang lebih besar dari siapapun kepada Raw. Namun dia heran mengapa sampai sekarang Mi belum mengandung anak Raw. Hal itu membuat Mi menjadi galau. Dia merasa terasingkan. Sehingga Raw menjelaskan meskipun belum memiliki anak, Mi dan Raw mempunyai cinta yang besar. Setelah dihibur sang pujaan hati, Mi semakin tenang. Tidak lama mereka sampai di Kolosium, tempat Kichi dan Gobo melaksanakan pertarungan. Ketika sampai, Raw CS dibuat terkejut dengan kemunculan para petarung. Di kesempatan itulah mereka malah kabur ketakutan setelah mengetahui sosok Kichi dan Gobo. Kemudian Raw shock menyaksikan tampilan baru mereka berdua yang lebih jomblo. Ternyata mereka telah mengalami revolusi kembali setelah melawan monster dungeon. Lantas Raw mempertanyakan tentang penglihatan kematiannya. Sehingga Kichi mulai menjelaskan tentang pertemuannya dengan monster yang berbahaya. Sehingga monster tersebut menggunakan kekuatannya mengikuti wujud Raw. Alhasil Kichi terpaksa melawannya meskipun dalam wujud temannya. Akan tetapi Kichi berhasil menang dan melakukan revolusi. Sehingga Raw mulai tenang karena penampakan kemarin hanyalah Raw yang palsu. Kemudian Kichi meminta Raw bertanding dengannya. Hal tersebut membuat Kichi begitu bersemangat melawan Raw. Dikarenakan hanya latihan, Raw santai saja meskipun bertarung dengan temannya. Nampaknya semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan petarung sengit tersebut. Lantas Raw melancarkan aksinya bertarung melawan Kichi. Sehingga Kichi sangat bersemangat, dia menginginkan keseimbangan. Sebab dulunya Kichi ini selalu di bawah naungan Raw. Namun sekarang dia merasa kekuatannya sudah mampu mengimbangi Raw. Segeralah pertarungan sengit dilanjutkan dengan panas. Akan tetapi Raw tetap santai atas segala serangan dari Kichi. Sontak saja Raw terkejut karena Kichi menggunakan jurus mengerikannya. Sebab sekarang mereka ada di lokasi yang dikunjungi para manusia. Sehingga Raw marah besar melihat Kichi yang menciptakan kekacauan. Alhasil Kichi sadar dan menghentikan jurusnya. Hanya saja Raw telah marah karena sikap barbar Kichi. Alhasil Raw memberikan pelajaran untuk Kichi dengan cara mengajarnya habis-habisan. Selanjutnya Raw dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan hingga tiba di istana kerajaan Putri. Terlihat Putri begitu bersemangat mengajak geng Raw masuk ke istananya. Karena Raw dan kawan-kawan telah begitu baik kepada Putri sehingga dia akan memberikan servis kepada tamu spesialnya itu. Segeralah geng Raw menerima perjamuan yang telah disiapkan oleh Putri. Nampaknya fasilitas yang disiapkan begitu lengkap dan nyaman. Tanpa berlama-lama mereka segera merayakan acara penyambutan.
Setelah usai makan malam, geng Rou segera beristirahat di kamar. Lantas mereka pun dibuat terkejut melihat fasilitas yang disiapkan oleh Putri yang begitu mewah. Keesokan harinya Rou berkumpul bersama para anggotanya. Lalu Putri menghampiri Rou menyerahkan hadiah kepadanya. Karena bagaimanapun juga Rou telah membantu banyak hal, dia juga menjaga Putri selama masa pengawalan. Sontak saja Rou kaget Putri sampai memberi kartu spesial. Sebab kalau Rou bepergian ke ibu kota, dirinya secara otomatis diterima langsung karena kartu tersebut. Makanya Rou dibuat curiga mengapa Putri begitu polos memberikan kartu sepenting itu kepadanya. Padahal Rou bisa saja menyalahgunakan kartu pemberian Putri. Akan tetapi Putri segera menjelaskan kepada Rou alasannya mempercayai Rou. Putri menerangkan setelah melalui beberapa waktu bersama dengan Rou, dia mulai memahami karakteristiknya. Sehingga Putri percaya orang seperti Rou tidak akan mungkin bertindak gegabah, apalagi mengacaukan hubungan baik kepada istana kerajaan. Akan tetapi, mempermudah jalan Rou ke ibu kota adalah keuntungan bagi Putri, sebab Putri selalu memerlukan bantuan Rou. Sehingga sewaktu Rou jalan dengan mudah ke ibu kota, semakin mempercepat pergerakan Rou. Alhasil Rou dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Setelah lama berkelana, akhirnya mereka kembali. Di perjalanan, Rou dan Mi berbincang tentang level Mi yang tidak kunjung naik, sehingga Rou membantunya memberikan lawan duel yang mengerikan, agar level Mi ini meningkat drastis setelah mengalahkannya. Kemudian Mi melancarkan aksinya melakukan pertarungan. Namun sayangnya Mi kewalahan setelah usai bertanding. Kemudian para anggota Rou datang memeriksa, sehingga mereka berdua dibiarkan beristirahat. Keesokan harinya Rou terbangun, dia kaget Mi sudah berubah level menjadi Vampire Ghoul. Sehingga Rou bahagia melihat Mi yang bersemangat kembali. Mereka segera melakukan perjalanan pulang. Tak lama kemudian mereka sampai di kampung dan segera disambut geng lainnya. Setelahnya Rou membuat acara bertarung untuk pasukannya. Alhasil Rou dan kawan-kawan mulai acara dan saling bertarung memperlihatkan kekuatan. Ketika usai acara, mereka begitu senang karena mendapatkan peringkat masing-masing. Keesokan harinya, Rou malah mendapatkan panggilan dari Putri untuk segera ke istana kerajaan. Lantas Rou menyiapkan para pasukannya demi menjalankan misi dari Putri. Meskipun dia tidak mengetahui seberapa besar rintangan, namun Rou tetap memenuhi keinginan Putri. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Gimana menurut kalian semuanya cuy? Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, karena kita akan menghibur kalian lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk rekomendasikan anime favorit kalian, tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi masih bersama Mang Ope di Dokter Anime. See you in the next video and bye-bye.